Bagaimana menurut Ustadz ketika ada penceramah menyampaikan menambah kata sayyidina dalam solat, solat menjadi batal? Ustadz goblok, tak mengaji. Bacalah buku 37 masalah populer. Dah saya tulis tentang sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Batal kata dia. La ilaha illallah. Kok bisa dia jadi ustaz? Imam Malik mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bergelar Al-Hafiz boleh menambahkan doa di dalam salat. Doa boleh ditambah dalam salat, tapi dengan syarat bahasa Arab. Apalagi sayyidina. Buka kitab Fathul Bari. Sudah saya terjemahkan, saya lengkap buku 37 tentang masalah sayyidina. Tengok, baca baik-baik. Tak ada duit kami beli Pak Ustaz, fotokopi. Di Rokan Hulu datang Pak Kua izin, Pak Ustaz, boleh kami kopi buku ni? Kopilah. Sampai saya ke Rohul, saya tanya, berapa biji kalian kopi? 100 Pak Ustaz. Itu di Buluh Cina, tempat fotokopi, setinggi togak buku. Saya tengok, ini buku saya nih. Iya Pak, siapa yang ngopi? Ada kemarin orang. Ambillah, jadi amal jariah mudah-mudahan, insyaallah. Fotokopilah, kopi banyak-banyak, bagikan ke masjid-masjid. Mohon kepada Ustaz memberikan beberapa nama perempuan yang baik, bagus untuk anak kami yang baru lahir. Pertama, anak saya tak pula perempuan ini. Anak saya laki-laki. Nazihah. Nazihah artinya suci. Nazihah, suci. Supaya dia suci dari segala macam. Kasih nama-nama yang baik dari nama istri Rasul. Aisyah, anak Nabi Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Orang sekarang malu pakai nama-nama ini. Nama siapa? Kristina. La ilaha. Kalau Ustaz punya anak perempuan, siapa Ustaz kasih namanya? Aminah. Supaya dia amanah, menjadi perempuan yang amanah. Aminah. Dokter, anak saya ini laki-laki apa perempuan? Anak Ustaz insyaallah perempuan. Saya siapkanlah nama anak perempuan. Begitu lahir laki-laki. Kata dokter kemarin perempuan, kenapa laki-laki? Pandai anak Ustaz ini menyuruhkannya. Disuruhkannya benda. Apakah boleh ketika sujud solat kening kita tertutup anak jilbab? Beranak jilbab. Tertutup kening. Allahu Akbar. Sahabat tak sah solat? Sah. Mana dalilnya? Sahabat Nabi solat di atas pasir. Pasir itu panas. Dia tak ingin pasir itu kena ke keningnya. Diambilnya ujung jubahnya. Jubahnya panjang, diletakkannya ke pasir itu, sujud dia. Itu dalil boleh sujud ke pakaian yang menempel di badan. Sah, tapi kurang afdal. Yang afdalnya, maka saya selalu pakai peci. Tapi kalau ada menempel, salatnya tetap sah. Apakah ketika sujud hidung harus mencium lantai? Kening menempel, hidung menempel, afdal. Kening menempel, hidung tak menempel, sah. Kening menempel, hidung menempel, afdal. Kening menempel, hidung tak menempel, sah. Kalau Ustaz, saya tempelkan hidung saya. Orang Arab tak terlalu susah menempelkan, karena panjang itu. Kita ini paksa ditekuk ini. Lalu sampai. Sudah saya upload dulu ke FB. Waktu FB saya masih aktif dulu, tentang masalah hidung ada dulu. Yang ingat mengikuti ada tuh. Apa benar Nabi pernah menahan lapar sehingga menggantung batu di perutnya? Bukan menggantung, batu bulat diikat di perut pakai kain panjang. Karena perut itu kalau diikat usus itu bisa menahan lapar. Kalau tak diikat berbunyi-bunyi dia. Tapi kalau diikat bisa tahan. Pernah itu, ya, sahih hadis. Bukankah Nabi kita itu orang yang kaya dengan memberi mahar unta kepada calon istrinya?
Dia ngasih unta kepada Khadijah itu kapan? Umur 25. Maharnya berapa? 1 miliar. Begitu ditulis Syafi'i Antonio dalam ekonomi Islam. Mahar Nabi dengan Khadijah 1 miliar, kata dia. Menyesallah ibu-ibu yang minta seperangkat alat sholat kemarin. Itu waktu itu umur 25. Kemudian dalam perjuangan Islam, pindah ke Madinah susah. Pindah tahun 1 susah. Nah, itulah yang mengikat perut itu waktu susah itu. Tahun 2 perang Badar. Nah, itu menaik. Tahun 2 naik. Perang Badar dapat 50.000 keping dinar. 1 dinar 4,25 gram, 2 juta. Kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. Jatah Nabi khumus 1/5, 20%. Nabi dapat 20 miliar. Nah, itu naik. Jadi jangan katakan Nabi miskin, karena hadis ini satu, balik lagi ke metode. Jangan tarik kesimpulan dari satu hadis. Nabi tidak miskin, Nabi tidak pula hidup berlebih-lebihan. Nabi itu kaya tapi hidup bersahaja. Kapan dia mengikat perut? Kapan dia berduit banyak? Pahami dengan baik. Jangan satu hadis generalisir secara umum. Itu penjelasan tentang mengikat perut. Apa hukumnya baca doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah? Menoleh ke kanan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Apa hukumnya itu Pak Ustaz? Kalau dia yakini sebagai sunnah, maka bukan perbuatan Nabi. Tapi kalau dia yakini sebagai tayammun, mencari barokah. Barokah sebelah kanan. Nabi selesai sholat, miring sebelah kanan. Hadis riwayat Muslim, Nabi miring sebelah kanan. Kenapa Nabi miring sebelah kanan? Karena jamaah ingin dapat barokah sebelah kanan. Lalu dia kaitkan barokah kanan dengan surga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhitika wan nar. Tak salah, karena barokah di sebelah kanan. Tapi kalau dia yakini ini sunnah nih dari Nabi, tak betul. Karena Nabi tak pernah mengajarkan itu. Kami keluarga besar di Pekanbaru selalu setiap bulan kumpul silaturahim. Isinya baca Yasin. Apakah itu bid'ah? Kumpul ramai-ramai baca Yasin. Tak bid'ah. Yang bid'ah itu kumpul ramai-ramai main gaple. Oh, bid'ah. Apa hukum baca Yasin? Yasin itu Quran apa tak Quran? Sama lah dalil membaca Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Kenapa dipilih Yasin? Karena ada keutamaan Yasin. Man qara'a Yasin, siapa yang baca Yasin fi lailatin, suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka dia diampunkan Allah. Sebetulnya yang paling elok baca semua. Tapi karena pertemuan itu pendek, apa kita pilih ya? Kulhu aja lah, pendek betul. Pilih Yasin yang sedang, agak-agak 15-20 menit. Dan kalau Yasin itu dipahami maknanya, oh, keluarga bapak ibu insyaallah selamat dari neraka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Makanya agak elok juga. Bagus. Selesai itu berikut ini mari kita dengarkan tafsir surat Yasin yang akan disampaikan oleh Dr. Mustafa Umar. Siapa Ustadz yang diundang situ? Ustadz Masriadi Hasan. Berikut ini mari kita dengarkan tafsir surat Yasin dari ayat 1 ke ayat 5 yang akan disampaikan. Nanti pertemuan bulan depan, berikut ini mari kita dengarkan tafsir surat Yasin dari ayat 6 ke ayat 10. Rekam kan? Buatkan MP3-nya. Jadi tafsir surat Yasin. Oh, bagus. Ustadz pernah tak buat tafsir surat Yasin? Pernah. Hatam tafsir surat Yasin. Masjid mana? Masjid Syakirin depan Loteman. Hatam tafsir surat Yasin. Setelah itu saya tak datang beberapa kali, malu datang lagi sampai sekarang tak datang-datang. Apa hukum baca bersama-sama Pak Ustadz? Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Baca Yasin bersama-sama
baca Quran bersama-sama hukumnya mustahab, dianjurkan. Tapi kalau bacaannya tak betul, makruh. Belajar tajwid. Ada di situ yang tak pandai ngaji, makruh hukum. Tapi kalau bacaannya sudah sama, hukumnya mustahab, dianjurkan. Bangkit semangat. Doakan saya supaya bisa khusus 40 hari setelah lebaran tahun ini Ustaz. Sekarang masih terkendala restu orang tua. Bisa khuruj 40 hari setelah lebaran ini. InsyaAllah. Ini minta bisa khuruj 40 hari. Yang ini minta supaya sembuh dari penyakit. Nanti kita doakan. Khuruj artinya kharaja, keluar. Keluar apa? Keluar dari rumah. Untuk apa? Untuk mengajak orang ke masjid. Keluar dari rumah, ketuk pintu rumah orang. Assalamualaikum Pak. Ayo ke masjid ya Pak. Jangan ajak saya. Pergi sana. Besok datang dia lagi. Ayolah Pak. Kan dah aku bilang semalam jangan ajak saya. Pergi sana. Besok datang lagi. Lama-lama muak bapak. Tu yalah, ayolah. Saya sebetulnya dulu Pak Ustaz malas ke masjid nih. Terus sekarang bapak kok rajin ke masjid? Gara-gara diajak Pak Anu. Tiap hari dia ngajak saya. Muak saya ikut akhirnya. Mantap. Inilah orang yang mengajak ke jalan Allah. Setelah semuanya datang ke masjid ramai, barulah duduk Al-Mukarram Haji Abdul Somad LC. Disangka orang Somad itu yang ngajak orang ke masjid. Bukan. Inilah yang ngajak ke masjid. Tapi jangan lama-lama. Nanti dia ambil orang.